Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu saat ini walaupun secara online. Tak lupa sholawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin tabiatnya, dan kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Mutiara Hasna dari kelas 11 Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi B. Jadi, di sini saya akan menjelaskan apa aja sih kandungan dalam kitab suci Al-Quran ini. Simak videonya ya. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran ini diturunkan selama berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran ini diturunkan pertama kali pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro. Ayat Al-Quran yang pertama kali turun adalah surat Al-A'laq ayat 1-5. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat yang ada di dalamnya. Nah, apa saja sih kandungan dalam Al-Quran itu? Tentu saja kandungan dari Al-Quran ini sangat bermanfaat dan patut dijadikan landasan dalam berkehidupan sehari-hari. Isi kandungan dalam Al-Quran itu ada 7 pokok. Yang pertama adalah akidah. Akidah adalah salah satu ajaran pokok Islam yang harus diketahui oleh seluruh umat manusia. Karena pada dasarnya, banyak orang-orang yang telah berislam namun tidak mengetahui apa arti dari akidah itu sendiri dan bagaimana cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akidah adalah ajaran Islam yang berkaitan dengan keyakinan, karena pada penggunaannya selalu berkaitan dengan keimanan. Mengapa keyakinan? Karena sebagian besar bahan ajaran dalam akidah berkaitan dengan sesuatu yang gaib yang tidak bisa ditelan oleh otak dan logika, sehingga membutuhkan keyakinan dari hati. Lalu bagaimana cara kita meyakini padahal tidak bisa diterima oleh logika kita, yaitu dari sumber informasinya yaitu Al-Quran dan hadis. Karena akidah itu adalah sesuatu yang diyakini oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 160. Yang kedua adalah akhlak. Akhlak adalah suatu sistem nilai yang mengatur tindakan dan pola sikap manusia di muka bumi. Akhlak ini dapat berlandaskan Al-Quran, Sunnah Al-Hadis, dan ijtihad dalam berpola pikir Islami. Akhlak ini juga mengatur kita dalam bertindak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, dan juga alam. Akhlak ini berasal dari kata bahasa Arab yaitu khuluq yang artinya watak, tabiat, dan perangai. Nah, dalam Islam itu, akidah adalah suatu perangai atau watak seseorang yang dipertahankan secara terus-menerus dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagaimana dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Yang ketiga adalah ibadah. Ibadah secara terminologi atau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa ibadah adalah pernyataan atau perbuatan bakti seseorang kepada Allah atau Tuhannya yang didasari oleh peraturan agama. Secara etimologi, ibadah adalah merendahkan diri atau tunduk. Nah, tunduk di sini adalah merendahkan diri kepada Allah atau juga disebut pengabdian seseorang hamba kepada Allah. Nah, ibadah ini ada banyak teman-teman. Bisa sholat, membaca Al-Quran, berbuat amal kebaikan, pokoknya banyak banget deh. Dan yang ngelakuin ibadah itu bukan cuma manusia, tapi juga para jin dan para malaikat. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 56.
Yang keempat adalah muamalah. Dalam kenyataan di lapangan, banyak sekali umat manusia yang menyingkirkan atau tidak mengetahui secara asli apa muamalah itu sendiri. Padahal, ajaran pokok muamalah itu tidak bisa dipisahkan oleh Islam. Karena muamalah itu adalah bagaimana cara kita berinteraksi sosial kepada sesama manusia maupun kepada Allah secara syar'i dan tetap di jalan Islam. Nah, muamalah ini juga dibagi menjadi dua, yaitu muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan muamalah terhadap sesama manusia, karena pada dasarnya manusia ini adalah makhluk sosial. Nah, muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala ini biasa juga disebut dengan muamalah vertikal, dan muamalah terhadap sesama manusia ini juga disebut dengan muamalah horizontal. Muamalah ini juga mencakup beberapa ajaran seperti akhlak dan jual beli. Jadi, muamalah ini menjelaskan bagaimana cara kita untuk berinteraksi dengan orang lain, seperti cara menghormati orang dewasa, cara menghargai pendapat orang lain, dan juga bagaimana cara jual beli yang baik dalam Islam agar hasilnya juga berkah kepada umat Islamnya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Yang kelima adalah hukum. Pada kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa dilepaskan dengan apa yang dinamakan hukum. Karena pada dasarnya setiap manusia setiap melakukan suatu kegiatan pasti berhubungan dengan hukum. Namun, tidak semua manusia mengetahui aturan-aturan hukum, apalagi hukum dalam Islam. Nah, hukum dalam Islam secara epistemologi yang artinya al-man'u adalah peraturan-peraturan Allah demi kemaslahatan manusia. Nah, hukum dalam Islam itu dibagi menjadi tiga, yaitu hukum mukallaf, hukum moralitas, dan hukum muamalah. Namun sayangnya di Indonesia ini tidak diterapkan hukum Islam karena Indonesia menganut beberapa agama yang dianutnya, dan hukum ini juga terdapat dalam surat An-Nisa ayat 105. Nah, yang keenam adalah sejarah. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa penting manusia di masa lampau. Sejarah juga memberitahu bagaimana cara berpikir secara historis. Nah, ternyata sejarah berasal dari bahasa Arab, dari kata syajaratun yang artinya pohon. Kenapa sih dilambangkan dengan pohon? Karena pohon ini menyimbolkan bagaimana pertumbuhan peradaban manusia. Layaknya pohon yang berawal dari biji kecil, lalu tumbuh menjadi pohon yang rindang, lalu tumbuh daun, bunga, dan juga hasilnya itu merupakan lambang dari manusia berkembang. Nah, sejarah ini juga selalu disangkut pautkan dengan perubahan, karena dengan adanya sejarah memberi arahan kepada manusia agar menjadi lebih baik lagi ke depannya dan mempelajari kesalahan di masa lampau. Sebagaimana dalam Quran surat Ali Imran ayat 62. Dan yang terakhir adalah dasar ilmu pengetahuan dan sains. Islam adalah agama yang mengedepankan dan menghormati orang yang berilmu. Bahkan dalam Al-Quran sendiri disebut sebanyak 778 kali kata ilmu, dan tidak ada bandingannya agama lain yang sangat menghormati orang yang berilmu. Agama Islam, Al-Quran, dan sains merupakan dua mata sisi uang yang tak bisa dipisahkan. Karena Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan merupakan sarana dalam pengaplikasian ilmu pengetahuan Al-Quran tersebut. Nah, sains juga sangat berpengaruh dalam peradaban Islam, karena dalam pemanfaatannya Islam menggunakan waktu seperti dalam pelaksanaan sholat, menentukan awal bulan Ramadan, dan haji pula menggunakan sains. Apabila kita kembali ke masa lampau ketika masa peradaban tentang pendidikan di dunia ini, Islam merupakan salah satu sumbangsih peradaban pendidikan dan dasar ilmu pengetahuan. Seperti yang kita tahu dulu banyak sekali orang-orang yang menggunakan jampi-jampi, mantra, bahkan dukun. Dan berbeda dengan peradaban ilmu Islam, yaitu pada saat itu
adalah Dr. Ibnu Sina yang menemukan tentang ilmu pengetahuan kedokteran dan sains. Dasar ilmu pengetahuannya juga disebutkan dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, segitu saja penjelasan tentang isi kandungan dalam Al-Quran. Nah, kita review lagi ya teman-teman. Jadi, isi kandungan dalam Al-Quran itu ada 7. Yang pertama adalah akidah. Yang kedua adalah akhlak. Yang ketiga adalah ibadah. Yang keempat adalah muamalah. Yang kelima adalah hukum. Yang keenam adalah sejarah. Dan yang ketujuh adalah dasar ilmu pengetahuan dan sains. Untuk teman-teman, teruslah membaca Al-Quran dan jangan lupa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari ya. Karena kalian tidak bisa mengubah isi dari Al-Quran, tapi Al-Quran dapat mengubah hidup kalian. Segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.